Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Yesus saudaraku. Renungan kita pada hari ini Senin 25 Oktober 2021 dengan judul Yang Murah Hati Mendapatkan Kemurahan. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak bebas. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasih dan pengampunan, dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melalui pengaruh roh ilahi yang bergerak dalam hati. Kita mengasihi adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sendirilah sumber segala belas kasihan. Namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak atas kasihnya, tetapi dia layak berbagi kekayaan kasihnya untuk menjadikan kita layak. Dia tidak pendendam. Dia berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menebus. Bahkan kehebatan yang dia wujudkan adalah pemeliharaannya yang dimanifestasikan dalam keselamatan bagi yang tersesat. Dia mendambakan dengan keinginan yang kuat untuk meringankan kesengsaraan manusia. Semua yang bersimpati dengan hati pemilik kasih yang tak terbatas itu akan berusaha untuk mendapatkan kembali dan bukan untuk kutukan. Kristus yang tinggal di dalam jiwa adalah mata air yang tidak pernah kering. Di mana dia tinggal akan ada banyak kebaikan. Untuk memanggil orang-orang yang bersalah, yang menjatuhkan pencobaan, korban dari keinginan dan dosa, orang Kristen tidak bertanya, apakah mereka layak untuk dihargai? Tetapi bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari mereka? Dalam yang paling menyedihkan, yang paling memalukan, ia melihat jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mati. Yang berbelas kasih adalah mereka yang memanifestasikan belas kasihan kepada orang miskin yang menderita dan yang tertindas. Dia yang telah memberikan hidupnya kepada Allah dalam pelayanan anak-anaknya, terhubung dengan Dia yang memiliki semua daya alam semesta. Hidupnya terikat oleh rantai emas dari janji-janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan mengecewakan di saat penderitaan dan membutuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dan pada saat-saat yang paling membutuhkan, yang berbelas kasih akan mencari perlindungan dalam belas kasihan Juru Selamat yang pengasih dan akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah hukum sebab akibat yang kita dapatkan lewat perenungan pada saat ini. Yesus katakan orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Namun satu hal yang sangat penting adalah kemurahan hati yang kita dapat berikan pun itu hanyalah merupakan karunia Tuhan oleh karena penerimaan kita kepadanya. Karena kita tidak layak lagi untuk mendapatkan kemurahan, tetapi oleh karena kasih Kristuslah sehingga pada saat kita melakukan kemurahan itu, Allah pun bermurah hati kepada kita. Jadi saudaraku, di dalam segala perbuatan yang mungkin dipandang adalah baik di hadapan orang lain pun, janganlah kiranya kita menyombongkan diri, karena itu adalah hasil daripada penyerahan kita dan tuntunan Roh Allah yang menguatkan kita untuk dapat melakukannya. Tuhan kitalah sumber kasih itu. Tuhan kita adalah sumber belas kasihan yang sesungguhnya, dan Ialah yang Maha Pemurah, sehingga kita dapat melihat kemurahan tersebut. Semoga kemurahan Allah yang kita terima daripadanya dapat kita manifestasikan dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya dapat menjadi terang bagi semua orang juga untuk mereka mengenal Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengenal Tuhan yang Maha Pemurah. Tuntunlah kami ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu juga,
yang dapat menyatakan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin sempurna dalam kehidupan dan karakter, tetapi dengan penuh kerendahan hati untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan, hari ini kami memohonkan belas kasihan-Mu menjadi bahagian kami dalam mengiringi akan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kesehatan Tuhan akan berikan, berkat-berkat di dalam segenap pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu, menjadi saluran nafkah dan menjadi berkat yang berkelimpahan bagi umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya di dalam semua berkat-berkat itu pun, maka kami selalu bersyukur dan semakin setia di dalam memuji dan memuliakan Engkau saja. Hari ini kami berdoa biarlah kiranya Engkau juga memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat pakai dan gunakan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran di akhir zaman ini, membawakan kebenaran ini kepada orang-orang yang akan merindukan keselamatan. Juga kami berdoa ya Tuhan, oleh karena suasana pandemi, meskipun sekarang ini semakin mereda, tetapi kami melihat masih ada perkembangan-perkembangan yang menjadi kekhawatiran bagi anak-anak-Mu, bagi umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan melindungi kami ya Bapa, sehingga kami akan sehat dan mampu untuk bisa melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bagi saudara kami yang terbaring oleh karena sakit, dalam semua penyakit apapun kami percaya, Tuhanlah dokter di atas segala dokter yang akan memberikan penyembuhan dan pemulihan yang datangnya dari surga. Bapa yang berulang tahun pada hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kiranya berkat sukacita, serta umur yang panjang, dan tentunya biarlah iman selalu akan dikuatkan untuk semakin sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kami juga semua, bagi umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Mengampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.